Putnir Podcast. Nggak boleh kita belak-belakan gitu. Kamu kenapa marah gini-gini sih gitu. Saling paham. Iren? Susah ya kalau tanya orang yang nggak pernah marah ya seperti ini. 5 minutes later. Nah, kalau batas marah apa ya? Kalau misal mungkin aku kalau bentak tuh udah kayak nangis gitu. Karena emang ada pandangan dari masing-masing sih beda-beda ya Bu. Betul. Karena karakteristik orang-orang tuh beda-beda. Beda-beda. Misalnya dibentak, dah Tapi kadang juga, sensitif ya berarti Irennya. tapi kadang juga kadang kalau Iren yang marah gitu tuh, kadang suka tanpa alasan. Oh, Iren marah tanpa alasan. Jadi kalau misalnya nggak mood tuh, Oh, berarti mood ya. Selesai. Sweet. Oke. Tapi teman-teman sekeliling Iren paham? ada yang udah ngerti. Oh, ada yang udah ngerti. Tapi kadang kan kalau pas ini biasanya Iren diem dulu, saya terus tadi aku marah kenapa ya gitu tuh. Kalau tanpa alasan biasanya atau ada alasan Iren bisa minta maaf lebih dulu. Introspeksi lagi ya tadi ya. Iya. Betul. Berarti sebenarnya kalian udah bisa. Jadi dewasa. Iya, sekarang sudah bisa mengintrospeksi diri gitu dengan segala situasi dan rasa yang ada. Tinggal penerapannya aja sih agak apa ya? Gak apa-apa karena memang sebenarnya teori itu yang gampang. Teori gampang tapi praktek susah. Iya. Nah, jadi memang kenapa ada peribahasa yang bilang pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya karena memang dari pengalaman itu kita Iya benar. udah sampai katam gitu, merasakan langsung. Gak penting kalau teori banyak tapi praktek gak pernah. Betul sekali. Kita praktek marah dah. Praktek untuk mengendalikan emosi ya. Sebenarnya dari ini juga sih egois. Iya betul. Perasaan egois kita terlalu tinggi. Boleh kita lanjut mungkin? Lanjut silakan, boleh dong, apa ya? Enggak, silakan. Iren boleh Iren. Boleh, tanya masih banyak ya. Iya loh, ini kayak Banyak ya buatnya. Sebuah part kayaknya. Udah berapa menit ya kameramen? Tadi jatuhnya setengah jam. Apa 22 menit. Oh my god. Dua pertanyaan. Gak kerasa kan? Luar biasa. Kita cari pertanyaan yang Tiga. Kamu yang Ketiga mana? boleh nih, yang ketiga mungkin Ya, agak yang ketiga relate boleh nggak? kayaknya. Apa? gimana sih cara ya remaja itu bisa punya Percaya kepercayaan diri. diri dan enggak insecure. Insecure. Insecure ini kan Percaya sangat diri. banyak banget ya. Entah itu efek dari sosial media mungkin yang kita lihat. Betul. Jadi terpengaruh gitu tuh. Insecure. Minder. Kata insecure sekarang udah Iya. bener-bener udah populer banget di kalangan Itu remaja. kayaknya langsung trending topik ya. Iya. Iya. Oke. Kalau dari ibu sendiri kalau mengatasi percaya diri, sebenarnya balik lagi sih ke diri sendiri. Ya, yang pertama, kenapa kok balik lagi ke diri sendiri? Karena ketika kita, kalau ibu lagi-lagi ibu ya, kan ini ibu berdasarkan pengalaman ya, bisa sampai jadi guru seperti ini kan berarti memang perlahan-lahan ibu ada kepercayaan diri yang sudah ibu miliki gitu. Awal mulanya sih biasanya kalau ibu untuk menimbulkan kepercayaan diri itu dari mencari namanya panutan. Gitu. Ibu kenapa pengen jadi guru? Karena dulu ibu mengidolakan orang tua ibu sendiri, seorang guru. Karena kalau jadi guru itu bisa jiwa sosialisasinya tuh bisa banyak gitu loh, bisa bisa ketemu sama orang banyak dengan yang berbagai macam karakter, kemudian bisa berbicara tentang banyak hal itu. Nah ketika ibu mau jadi guru nih, mau jadi seperti orang tua ibu, nah itu secara nggak langsung sebenarnya membangkitkan rasa kepercayaan diri. Gitu. Jadi ketika ya percaya diri macam-macam, bisa jadi sudah bisa berbicara di public speakingnya sudah lancar misalnya kayak gitu. Terus bisa nggak malu-malu lagi ketemu sama orang-orang, bisa mengungkapkan pendapat dengan baik dan benar gitu ya. Ya banyak hal lah. Jadi yang penting sih diri sendiri, dan yang kedua kalau ibu sendiri sih harus ada panutan gitu. Apa sih idolanya? Kamu idolanya siapa sih? Nah, ketika kita sudah tahu mengidolakan seseorang,
itu pasti dilihat kok sisi positif dari idola tersebut itu apa gitu. Iya, betul gitu. Bahkan kalau misalnya bisa, kita bisa meng-create atau kita bisa menciptakan versi diri kita sendiri. Iya, dari masing-masing Iya, aja jadi sih. betul gitu. Itu sih. Jadi Kalau sekalian bisa untuk menutupi. Udah otomatis kalau udah percaya diri mah pasti udah nggak akan Iya. insecure ya. Gitu. Kalau ibu begitu. kan kalau teman-teman pikir kayak ini kan Pak Pendeta udah biasa, ini kan Ibu Guru udah biasa gitu ya. Dari kalian masing-masing juga pasti ya Bu ya, nggak ada halangan sama sekali buat diri kalian jadi percaya diri gitu. Kalian bisa, misalnya seorang pelajar nih, dia bisa ngikuti ajang apa gitu yang Betul. memunculkan kayak bahasa Indonesia kan ada baca puisi, Betul. ada baca pidato, Ada monolog nah, ya. iya ada monolog. Nah itu kan secara tidak langsung itu bisa membangkitkan rasa ketidakpercayaan diri. Oh, membangkitkan rasa percaya Rasa diri. ketidakpercayaan. Oh, ketidak. Ya kan awalnya misalnya Oh, ketidakpercayaan. iya, iya, oke. Agak rock Membagi- ya, Ibu ya. Ya, Kan gitu betul. sih, ya. Itu salah satu caranya. Terus juga bisa berteman dengan siapa aja yang belum kenal, silakan jangan malu untuk berkenalan. Iya, Itu benar. sebenarnya hal simple tapi bisa menjadikan titik awal gitu untuk mendapatkan rasa percaya diri lebih gitu. Sebenarnya balik lagi ke pengalaman sih Bu. Betul. Kayak kalau udah terbiasa ketemu banyak orang, biasa tampil di umum gitu, pasti bakal kebiasa juga. Ya, betul. Terbiasa. Apalagi buat teman-teman yang mau masuk ini ya Bu ya, mungkin bukan bagian jurusan yang humaniora. Humaniora kan lebih ke sosial, Iya. kayak hubungan internasional. Nah itu kan harus bener-bener jiwa sosialisasinya harus bener-bener Harus kuat tinggi, banget, harus betul tinggi. sekali. Jadi gitu sih, terbiasa. Oke, kalau dari Bapak? Dari Pak Pendeta nih. Oh, dari aku paling sama sih, bukan agak sih, nambahin sedikit dari apa yang telah Ibu Jenny bicarakan. Paling kita harus sadar dulu bahwa manusia itu punya kelemahan dan punya kelebihan. Dan biasanya ini orang yang tadi nggak percaya diri itu dia lebih melihat kepada kelemahan dirinya. Dia lupa bahwa dia punya Kelebihan. Kayak tadi Benar-benar. nih yang kata Timothy. Timothy cerita, seandainya kita memang kurang pandai dalam bahasa Indonesia, tapi kan masih banyak tuh, ada puisi, ada yang tadi monolog, ada yang mungkin drama Iya. juga kan termasuk komunikasi. Kita cari diri kita menonjolnya di mana. Ketika kita mungkin waduh ini aku jago banget baca puisi sambil nangis mungkin gitu, dia ekspresinya bisa luar biasa, ya kita kencengin di situ, kita lihat yang di situ. Jangan kita ngelihat aku bisa baca puisi tapi kalau aku nyanyi suaranya jelek. Kalau kita fokus ke hal yang negatifnya, kelemahan kita, yang ini nggak akan bisa naik walaupun kita hebat di sini nih, hebat yang di puisi. Jadi mungkin untuk membangun kepercayaan diri kita harus sadar lah, memang kita juga lemah, tapi ingat kita juga punya Kelebihan, Nah, di situ betul. yang kita asah. Mungkin dari saya itu. Yes, Iya, jadi- exactly. Karena dengan gitu juga kita bisa mikir kan, kayak kita misalnya mandang orang nih, oh kok dia pinter banget sih matematika gitu, kok aku nggak bisa. Nah, Tapi siapa tahu di satu sisi kita bisa lihat, aku bisa baca puisi kok, aku bisa monolog kok gitu. Iya. Dia nggak bisa baca puisi gitu. Jadi kita bisa percaya diri. dengan perbandingan itu kita bisa membuat diri kita jadi percaya Iya, diri betul. gitu. Tapi biasanya yang ada yang kayak gitu, cuman kadang biasanya di rumah kadang ada dibanding-bandingin gitu. Nah, itu jadi sebenarnya agak sangat disayangkan kalau misalnya memang masih ada mungkin beberapa orang tua atau bahkan teman-teman sekalian yang suka membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain gitu ya. Karena pada dasarnya setiap orang itu nggak ada anak yang pintar dan tidak ada anak yang bodoh loh. Ya, nggak ada anak pintar, nggak ada anak yang bodoh. Itu Ibu sampaikan berkali-kali itu kalau tiap pelajaran gitu kan. Nggak ada, karena setiap orang tuh punya kemampuannya masing-masing, punya keunggulannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing gitu. Jadi Jadi gimana caranya kita nemuin betul, iya, talenta kita tuh di mana, itu yang Ketika harus kita kita udah gali. temukan, jangan disia-siakan, Jangan disiasiakan, diasah. harus diperjuangkan. Itu pasti jadi luar biasa. Betul sekali. Itu mesti jadi proses sih. Apalagi Iya, buat daging kita banget yang ya kelas 10. pembicaraannya. Iya, daging banget gak sih pembicaraannya. Oke, next. Daging. Nggak ngerti. Masa nggak ngerti? Podcaster nggak ngerti bahasa daging. Komen di bawah ya apa itu. Berbobot, maksudnya berbobot loh. Oh iya iya. Oke oke. Ya. Hati ampela nih. Daging hati ampela. Itu udah Kita tanya dulu sih, Pak, boleh gak satu pertanyaan lagi, Pak? Boleh, boleh. Boleh aja. sudah Boleh. 2 part. 10. Masih bisa. Masih bisa. Dua.
Berapa? Ini kan yang terakhir aja nggak sih? 29 menit. Terakhir. Oke, Obet, terima kasih remindernya. Nggak kerasa kan Kak? Iya, makanya tadi saya Guys, sudah sampaikan ya, Obet. Iya. Nggak mau. Satu lagi boleh? Satu lagi apa Ya. ya? Yang terakhir aja. Benar. Terakhir aja deh. Kan biasanya orang-orang tuh ditipein introvert, extrovert, sama ambivert. Pendiam, silakan ya. Pendiam. Sama ya Cicilan. Dua-duanya. ya dua-duanya ambivert boleh. Nah, ini berkaitan sama yang tadi sih, pertanyaan ketidakpercayaan diri kan ini bisa bersangkutan sebenarnya dengan yang Ini introvert. ada nggak sih? Atau semua orang tuh ambivert? Tapi ada juga orang yang ekstrovert tapi dia nggak percaya diri ngomong di depan umum gitu. Ada juga sih. lucu ya, ekstrovert tapi nggak percaya diri. Iya, ada juga sebenarnya. Yang kayak dia tuh kalau aku ngomong di depan, kayak misalnya kayak ngomong di depan umum, public speaking. Tapi dia di kelas tuh pecicilan gitu. Tapi pas sekalinya keluar kandang gitu. Oh iya. Jadi dia malah agak agak malu. ada juga. Apa tadi? Nah, tanggapan ya? Ya, Tanggapannya. semuanya tanggapan juga. Iya, tanggapannya ya. Itu. Oke. Bagaimana sih tanggapannya mengenai remaja yang introvert, extrovert dan ambivert ya? Oke, kalau tanggapan Ibu sendiri sih ya, karena balik lagi pertanyaannya tanggapan, menurut Ibu sih wajar-wajar aja sih kalau misalnya memang ada beberapa orang dengan mungkin banyaknya tipe yang ambivert. Ibu sendiri sebenarnya sulit ya untuk menilai orang tersebut itu introvert, extrovert atau ambivert, karena kita tidak semudah itu untuk menilai karakter seseorang. Ya walaupun itu udah satu rumah lah dia udah itu, tapi karena memang untuk menilai karakter seseorang itu yang bisa menilai itu terutama diri sendiri lah ya, kalau misalnya memang bisa diintrospeksi, tapi kalau selebihnya sih mungkin lebih detailnya mungkin dengan yang ahli gitu, mungkin bisa psikolog gitu kan. Tapi pada umumnya memang sebenarnya mungkin ketika ada orang yang ekstrovert atau introvert atau ambivert, mungkin itu merupakan salah satu menurut Ibu salah satu apa ya, tameng gitu ya, tameng untuk mengontrol diri. Misalnya kalau misalnya orangnya ambivert gitu kan, dia kalau misalnya tadi yang dikatain sama Timothy di kelas, misalnya di satu kelas dia banyak omong misalnya kayak gitu, ternyata pas udah digabungin sama semua kelas, ternyata dia jadi diem aja, beda, totally different gitu kan dengan yang sesungguhnya. Nah itu mungkin merupakan salah satu tameng dia gitu untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya dikatain orang introvert, extrovert atau ambivert, sebenarnya Ibu sendiri gitu. iya wajar aja sih sebenarnya, selama orang itu bisa bertahan hidup dengan segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya gitu. Barangkali itu adalah salah satu pertahanan atau cara hidupnya mereka. Gitu. Paling gitu aja sih. Kalau mau lebih detailnya, Ibu sebenarnya jujur aja kurang paham, gitu kan? Iya. Kalau mau nanti hubungi. Harus tadi ada Ibu Vivi kita. Iya, Bu Vivi. Iya. Edit aja, Bu. Guru Tempel. BK gitu. Aku mau nanya Bu, kalau Ibu ini kan selama ini udah bertahun-tahun nih jadi guru. 5 tahun, baru 5 tahun. Udah lama ya, baru. Iya baru. Lama nih. Beda lah kok sama Paripa. Paripa berapa tahun? Udah setahun. Hah? Setahun. Enggak. Beda setahun. Oh beda. Oh 6 tahun. 6 tahun. Mau nanya nih, kalau Ibu di kelas, setiap kelas nih, entah itu dari kelas 10, 11, 12, entah dari angkatan berapa, sering nggak nemuin karakteristik yang kayak gini tapi langsung ketahuan gitu? Maksudnya? Kayak dia baru Nonjol banget gitu. masuk, jangan deh, gini deh, dia baru naik kelas 10 masa MPLS nih. Ada yang seseorang itu dilihat langsung kelihatan gitu, wah dia introvert nih, dia extrovert gitu. Mungkin kalau Ibu penilaiannya belum berani sejauh itu, lebih ke misalnya Iren nih pendiam, misalnya kayak gitu. Misalnya Timothy nih ternyata dia orangnya rame, misalnya gitu. Jadi Ibu lebih berani untuk mengatakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang seperti itu tuh loh, yang pada umumnya. Karena kalau misalnya tadi itu introvert, extrovert itu sebenarnya nanti banyak indikator ya guys. Terlalu dalam. Iya, jadi orang dikatakan ekstrovert itu jika misalnya ada indikator penilaiannya, jika dia melakukan ini. Kalau dia kategori termasuk introvert, berarti dia harus masuknya kategorinya ini, misalnya gitu. Jadi kalau Ibu lebih ke penilaiannya itu lebih ke ini pendiam, ini orangnya rame nih, gitu kan. Jangan terlalu to the point. Iya, gitu.
Nah, mungkin udah Bu, ini Pak Pendetanya udah kayak Iya. aku dong. Kayak gak sabar ya, aku dong. Ya silakan Pak. Tanggapan introvert extrovert ya, kadang aku bingung sih nggak bergerak di bidang itu juga sih ya, karena aku banyak menemukan orang yang maaf kayak apa sih namanya, kayak muka dua tuh. Mungkin dia di dalam gereja contohnya dia pendiam, tiba-tiba kalau kumpul sama temennya itu kan ya tanggapan saya bingung, ini nilai apa nih, extrovert, introvert, ambivert, apa nggak jelas gitu kan, kita nggak tahu. Benar kata Ibu Jenny, itu banyak indikatornya tuh, dan itu pun harus dalam apa namanya ya, kalau ngisi kuesioner Angket kayak gitu ya, iya betul. harus diteliti gitu kan. Kalau misalnya tanggapan saya dengan orang-orang seperti itu ya gimana ya guys, nggak bisa memberi tanggapan karena saya aja nggak tahu dia masuknya tuh kemana. Betul. Iya, Jadi kita juga harus belajar, jangan mudah untuk menjudging orang. Don't judge. Apa? Apa sih ininya apa? oh iya, jangan Bisa di-cut aja gak sih? kita juga jangan menjudge diri kita sendiri ya, aduh ini aku kayaknya introvert deh, jangan kayak gitu dulu ya guys, karena kebanyakan orang juga seperti itu kan. Mungkin dia sedang mood yang nggak baik, tiba-tiba langsung menjudge, udah lah aku introvert, jadi Iya, dikiranya betul. aku introvert gak mau keluar. Nah Betul. itu yang membentuk pribadi dia gitu kan. Nanti itu bisa juga menimbulkan jadi overthinking. Nah balik lagi ke poin pertama. Nah, bisa itu jadi kayak gitu. Jadi mungkin awal mulanya gue mah introvert, soalnya gue mah nggak suka. Orang introvert itu tidak mengakui kalau dirinya introvert. Iya Dia benar. sendiri harusnya nggak tahu. Nah, itu. Jadi jangan gampang untuk menjudging diri sendiri ataupun orang lain. Tadi apa Bu? Jangan untuk menjudging. Pepatah Apa yang ya? tadi saya bilang. Apa Saya lagi sih? mikir. Gak mau. Tadi saya bilang apa sih? Don apa sih? Apa Roberto? Lupa lagi. Don't judge book by the cover. Iya. Itu loh. Don't judge people. Oke. Don't judge people. Ini kan maksudnya ini Iya, jangan betul. Jangan menilai menjudging seseorang. Nanti dikasih di sini deh pepatah. Ya, pepatah. Juan. Biar Ya, tambahin ya Juan. Dah. Selesai. Kita ada pertanyaan terakhir gak sih tadi? Udah. Iya. Jadi kesimpulannya apa? Podcaster kita hari ini. Ayo dong, ambil kesimpulannya dong. Siapa? Kesimpulannya sebenarnya balik lagi ke Diri ketidakpercayaan ya, karena tadi kita banyakannya ngomong ketidakpercayaan ini. Iya. Karena ketika kita ngomong tadi Tidak topik percaya terakhir diri. ya. Awas loh, belum lengkap tadi. Ya, selamat Darul. Oke, ketika kita ngomong tentang introvert, extrovert itu balik lagi ke apa sih, Rik? Ketidakpercayaan kita masing-masing gitu. Ketika kita introvert, mungkin kita bisa dinilai orang secara, mungkin orang itu menilainya dalam hati dia ya, kayak oh ini orang ini pendiam nih, orang ini introvert nih, tapi masih pendem gitu. Itu bisa jadi penilaian bagi seseorang gitu. Kalau emang orang itu pengen dinilai secara publish, mungkin dia emang mau datang ke psikolog gitu. Iya. Emang mau tahu aku Jadi yang introvert, extrovert. lebih ke ahlinya. Akurat lah ya. Kalau semisal seseorang kan punya pandangan masing-masing gitu ya. Betul. Jadi gitu. Ya, jadi biar nantinya nggak jadi overthinking. Kalau jadi overthinking nggak sehat kita jadinya. Hidup kita nggak sehat gitu. Jadi tadi yang kita udah bahas tadi tidak ada mengandung unsur buat apa? Apa? Apa sih, aduh jadi lupa. Bukan, maksudnya untuk Bet apa Bet? Nggak memojokkan, maksudnya memojokkan. Untuk kayak mengjudging lah gitu, kayak jangan ada yang merasa apa-apa gitu, jangan ada yang merasa tersindir, tidak ada yang menyindir Betul. gitu. Kan ini kita sharing ya, sharing pengetahuan bersama gitu. Mengingatkan. Harus adalah mengembangkan diri kita masing-masing. Betul, mengembangkan talenta. Jadi fokuslah mengembangkan Talenta. talenta kita masing-masing. Cari dulu apa talenta kita, Betul. kembangin. Betul. Ya. Itu juga masih proses sih buat kita yang kelas 10 gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Masih Memang proses. harus berproses karena kalau tidak berproses tidak akan menemukan hasil dan tujuan. Aku masih muda, masih banyak waktunya kan. Iya, masih Gagal muda. coba lagi. Kalian berapa sih umurnya? 15. Oh, oke, setengahnya. Iya, oke deh, baiklah. Kata-kata hari ini, Bu. Apa? Kata-kata hari ini apa sih? Tiba-tiba kata-kata hari ini di briefing nggak ada. Tadi gua makanya bilang di depan di briefing dulu mau ngomong apa. Gila dia udah di kamera on baru kata-kata hari ini, Bu. Ya, biar ini. Coba Bu, kata-kata hari ini. Kata- Tiga kata. Oh, iya. Kembangkan talentamu. Oke. Bener. Bilang tiga kata. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dulu. Bapak pendeta tadi dulu.
Boleh Pak. Boleh aku. Oh, ini Ya. 5 kata. Mau 3 kata, 4 Tiga kata, 5 aja. kata? Aku 5, kayaknya seperti slogan ini deh, podcast ini, Sound of Sound Inspiration. Inspiration. Kita Iya, dengerin benar-benar. yang menginspirasi kita aja. Yo, karena tema-tema yang kita buat ini menginspirasi ya nggak Mari Pak? Iya kali. Harus iya. Iyain aja. Harus dong. Oke, mungkin segitu aja ya. Makasih untuk Bapak, Sama-sama. Ibu, Sama-sama, terima Iren. kasih Sudah Bapak bersedia. Pendeta Timothy dan Iren Terima dan kasih. semua kru-kru. Ada siapa sih hari ini Bu sebutin deh satu-satu. Ya ada Obet kameramen, ada Evan juga ada Juan Evan kameramen. Itu yang hore. Oh ya Joshua. Ada penonton setia Michelle. Ada penonton setia juga itu siapa? Dapi. Ya Dapi ada orang nggak? Gak ada speaker. Oh ada itu pengawas kita Oke, Roberto. mungkin segitu aja ya semuanya. Terima kasih yang udah menonton video ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi boleh menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan lupa Subscribe dong. Like dan komen sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih teman-teman. Petir Podcast Sound Inspiration. Putnir Podcast.